kita sediakan dengan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman, waladzina, dan orang-orang yang hadu, yaitu orang Yahudi, wan nasoro, orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang Sabiin. Man amana billah, man, siapa saja, amana, yang benar-benar beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, kepada hari akhir, hari kemudian, wa amila sholihan, dan beramal saleh, falahum, maka untuk mereka, falahum, maka untuk mereka, ajruhum, menerima pahala, ajruhum, mereka menerima pahala, inda rabbihim, yang dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka, wala khaufun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak merasa atau mereka tidak bersedih hati. Orang-orang yang beriman itu sudah tahu. Kemudian waladzina hadu, hada katanya di dalam tafsir dan ditelusuri kenapa menggunakan hada, hadu, itu tawahhadu, berasal dari kata hada yang artinya masuk ke dalam agama Yahudi. Itu maksudnya. Jadi ada innalladzina amanu, sudah tahu tidak? Waladzina hadu, hada, hadu, maksudnya apa? Masuk ke dalam agama Yahudi. Berarti orang Yahudi maksudnya. Wan nasoro, arti nasoro, ya, berarti para pengikut Nabi Isa yang masuk ke agama Nasrani, berarti orang-orang Nasrani. Kalau Yahudi berarti para pengikut Nabi Musa. Ya, dulu Yahudi Nasrani namanya Ahlul Kitab. Ahli kitab bertauhidkan kepada Allah, sama dengan kita orang-orang Islam, tauhidullah. Namun Yahudi Nasrani sudah mendistorsi, mentahrif, menyimpangkan ajaran yang sebenarnya. Jadi sekarang ahli kitab sekarang ini tidak ada. Sekali lagi, ahli kitab sekarang tidak ada lagi. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ahlul kitab, ahlul kitab dulu, sekarang tidak ada, sudah dirubah. Kalau pengikut Nabi Isa Nasrani, ya, Nasoro ada tauhid. Ya, pengikut Nabi Musa Yahudi ahli kitab, dulu tauhid, sekarang tidak ada lagi. Jadi, wow, Ustaz, ahli kitab tidak ada, ahli kitab sekarang tidak ada lagi. Kemudian Sobiin itu adalah sekte. Kan ada di sini wasobiina man amana billah wal yaumil akhir. Di dalam tafsir Al-Munir, selain tafsir dari Ibnu Katsir, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sobiin adalah satu sekte di kalangan Yahudi atau Nasrani yang menyembah malaikat. Itu ya, yang menyembah malaikat. Ada juga mereka menyembah planet, menyembah bintang-bintang. Kalau dalam tafsir-tafsir hanya menyembah bintang-bintang. Itu Sobiin. Itu Sobiin. Jadi supaya tahu kita. Man amana, orang beriman di antara mereka billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Itu pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad.
Itu yang dimaksud innal ladzina amanu. Nah, kemudian yang sebelum Nabi Muhammad walladzina hadu wan nasara wasobiin. Jadi didahulukan dulu umat Nabi Muhammad, kemudian diceritakan tentang hadu wan nasara wasobiin. Asalkan di antara mereka itu amil sholihan, beramal soleh sesuai dengan syariat, maka pahala. Maksudnya apa? Yahudi, Nasrani, umat Nabi Muhammad, ada yang sadar dari sofiin, asalkan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka insya Allah akan mendapat pahala, Kalau di buletin kita sebelumnya bercerita tentang orang-orang yang enggan, yang melanggar, yang tidak mau. Enggan diperintah, melanggar larangan, melakukan kelewat batas, jadi melampaui batas, peranginya entahlah. Ini ayat yang sekarang kita bahas itu sebelumnya tentang itu, cerita tentang bagaimana gambaran Bani Israil, liye pandai basilek lidah, menipu, berdusta, itu yang paling menonjol. Itu cerita sebelumnya. Kemudian pada hari kiamat nanti, setiap orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad, maka baginya adalah kebahagiaan yang abadi. Kalau sudah ikut, karena agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan risalahnya, di sana ada Al-Quran dan As-Sunnah, adalah agama yang kamil. Kamil artinya sempurna. Ini gayanya aja banyak kadang menipu isinya. Kamil, kamilun, sempurna. Mutakamil. Padahal ada penghapus ya. Mutakamil artinya menyempurnakan. Kemudian syamil artinya universal. Universal ini bahasa Silaing Bawah. Menyeluruh. Itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada rasa takut, khawatir, tidak bersedih hati. Berarti orang yang suka bersedih hati diperkenalkan itu dari umat Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu tegar, tidak ada rasa takut. Kenapa? Tauhidnya mantap, akidahnya lurus, takut hanya kepada Allah. Nabi Muhammad coba itu pergi ke Gua Hiro yang tidak jalannya seperti sekarang tidak. Ada rasa takut? Tidak. Maksudnya apa? Beda dengan kita. Lewat kuburan saja tidak takut. Padahal ada nak setiap sebentar orang keluar dari kuburan yang sudah mati ada. Tidak ada. Beberapa kali saya lewat di tengah malam di sini, tidak pernah ada yang Ustaz. Apa yang mau ditakutkan? Kalau lewat Assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlal dia, udah itu mantap. Dan kita tidak perlu juga menunggu jawaban Waalaikumsalam. Akhirnya mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi kita kalau sudah bertauhid orang sudah mati. Sederhana begini ya, supaya jangan penakut ya, supaya jangan penakut. Jin diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, makhluk lain diciptakan oleh Allah. Kalau ada rasa-rasa otaga, bulu sebut nama Allah, kan sudah diajarkan. Banyak zikir, kecakungan dan sebagainya. Itu tidak mampu dan tidak sanggup. Makanya Nabi Muhammad karena keimanannya itu, akidahnya itu, tauhidnya itu, fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut.
Di dalam surah Yunus ayat yang ke-62, ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Siapakah? Adalah kekasih Allah. Asalkan kita taat, patuh, tunduk, larangannya dijauhi, insya Allah pahala besar, tidak ada rasa takut, khawatir. Di dalam surah Fussilat misalnya, yang intinya saja, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ini terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami ialah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan semesta kaum, mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan jangan pula kalian merasa sedih. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Janji di dalam Al-Quran 6.666 ayat terdiri dari satu janji 1000 ayat. As-Sadi mengatakan bahwa firman Allah surah Al-Baqarah ayat 62 ini diturunkan berkenaan dengan teman-teman Salman Al-Farisi. Ketika ia sedang berbincang-bincang dengan Nabi, lalu ia menyebutkan perihal teman-teman yang seagamanya di masa lalu. Ia menceritakan kepada Nabi berita tentang mereka. Untuk itu ia mengatakan mereka salat, mereka puasa, dan beriman kepadamu, serta bersaksi bahwa kelak engkau akan diutus sebagai seorang nabi. Setelah Salman selesai bicara, yang mengandung pujian kepada mereka, maka Nabi mengatakan, "Hei Salman, mereka termasuk ahli neraka." Maka hal ini terasa sangat berat oleh Salman. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Karena harus dibawa lalu awak puji-puji dulu dari Nabi, Yono, calon penduduk neraka. Maka turun ayat ini. Mana turun ayat ini? Pokoknya lebih iman, lebih orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, asalkan beriman kepada Allah dan hari akhir beramal soleh, insya Allah pahala bagi mereka. Jadi sebenarnya menghibur juga menghibur Salman Al-Farisi. Siapa Salman? Yang membuat parit di perang Honda. Ada juga iman orang-orang Yahudi itu ialah barang siapa berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa, maka imannya diterima. Ini yang tadi. Hingga Nabi Isa datang. Apabila Nabi Isa telah datang, sedangkan orang-orang yang tadinya berpegang kepada Taurat dan asalkan berpegang teguh kepada sunnah yang ada pada Nabi Musa, tidak meninggalkannya, tentu juga diterima. Tapi sama halnya dengan kita. Kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, mengimani kerasulannya, risalahnya yang dibawa, insya Allah itu mendatangkan kebahagiaan juga. Bapak-bapak, Ibu rahimahumullah, di halaman 2 bagian bawah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesudah itu diturunkan oleh Allah, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Beruntung kita. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Ini jadi modal bagi kita. Sudah beragama Islam saja, sudah ada sinyal husnul khotimah. Ada buku judulnya kalau diterjemahkan adalah 32 cara husnul khotimah. Salah satunya adalah beragama Islam. Beragama Islam saja apa? Lakado harapan husnul khotimah. Dan bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Apa keuntungannya? Azab siksa ditangguhkan. Beda dengan umat-umat yang dulu melakukan dosa, hantam, cepat. Kalau sekarang coba, lah banyak tak orang-orang Indonesia yang melakukan dosa maksiat neraka? Ya Allah. Dan menipu ada, yang berdusta ada, yang curang ada, yang tidak adil ada. Yang sombong ada, nanamnya ada, banyak, nanam emas banyak dulu, banyak. Membawa bangunan ini, barisan tiang, bawah barisan tiang, kurang tidak ada.
Kemudian orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa. Sudah tadi itu mereka yang berpegang kepada kitab Taurat pada zamannya. Kemudian Inna rubna ilai, sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Di dalam surah Al-A'raf, penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 62, maksudnya kami bertobat kepada engkau. Seakan-akan mereka dinamakan demikian pada asal mulanya karena tobat dan kasih sayang sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Makanya dinamakan Yahudi. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ketika Nabi Isa diutus, kaum Bani Israil diwajibkan untuk mengikuti dan menaatinya. Sahabat-sahabat Nabi Isa dan pemeluk agamanya dinamakan Nasrani karena mereka saling tolong-menolong di antara sesama mereka. Maka disebutkan mereka itu man ansori ilallah qala hawariyuna nahnu ansarullah. Pengikut Nabi Isa namanya Hawari. Hawariyun itu pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Kenapa dinamakan Nasrani? Karena mereka tolong menolong. Makanya Nasrani. Ada juga yang mengatakan kenapa Nasrani dinisbahkan, dihubungkan kepada nama suatu daerah namanya Nasiro. Ada juga. Memang betul mereka berasal dari sana. Insya Allah 3 menit lagi Bapak Ibu, ya, aman, nyaman, tenang. 3 menit lagi. Tidak usah cemas-cemas. Saya tahu persis jam yang di sini memang disengajakan datang dari sana supaya setiap ustaz yang selama melihat jam itu. Makanya dalam Al-Quran man ansori ilallah qala hawariyuna nahnu ansarullah. Siapakah yang menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Maka para hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, pengikut Nabi Isa menjawab, kamilah menjadi penolong-penolong agama Allah. Menurut pendapat, mereka dinamakan demikian karena pernah bertempat tinggal di suatu daerah yang dikenal dengan Nasron. Nasron adalah bentuk jamak dari Nasron. Nasronah untuk seorang wanita Nasrani. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, kemudian Nabi penutup, Nabi terakhir, Rasul terakhir, maka semua anak Adam secara mutlak diwajibkan bagi mereka percaya kepada apa yang disampaikan, taat kepada perintah, mencegah diri dari apa yang dilarangnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, sebenar-benar beriman. Umat Nabi Muhammad dinamakan kaum mukmin karena banyaknya keimanan mereka dan keyakinan mereka yang sangat-sangat kuat dan makin, mengingat mereka beriman kepada semua nabi. Jadi apa tujuan kita? Kita mengimani Nabi Muhammad, di samping Nabi Muhammad mengimani juga apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya.